Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Gusmiarni. Di sini saya anggota dari kelompok 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapliansa, saya dari kelompok 5 Hukum Etika Pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi. Saya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Nama Juan Mulyawan dengan NIM 1930503085. Materi kelompok 5 adalah berita yang berjudul Asal Cair Demi Gubernur Wahidin. Pada berita ini melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik. Pada sumber berita kami dapatkan dari detik.com. Pada halaman website newsdetik.com. Berita investigasi pada tanggal 7 Juni 2021. Melibatkan detik.com sebagai teradu dengan Gubernur Banten Wahidin Halim sebagai pengadu. Pada berita tersebut terjadi sengketa berita di detik.com yang melibatkan Gubernur Banten Wahidin Halim. Berujung pengaduan Wahidin Halim ke Dewan Pers pada tanggal 10 Juni 2021. Oleh Dewan Pers, detik.com dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik dan diperintahkan untuk meminta maaf kepada Wahidin Halim dan pembaca. Berita investigasi yang memuat dalam laman Detik X pada tanggal 7 Juni 2021 yang berjudul Asal Cair Demi Gubernur Wahidin dan berita yang berjudul Ponpes Hantu Penerima Duit Hibah dinyatakan oleh Dewan Pers sebagai tidak akurat dan telah merugikan Gubernur Wahidin. Berita detik.com dengan judul Asal Cair Demi Gubernur Wahidin memberikan kesan dan menggiring opini publik tentang adanya peran sentral Gubernur Wahidin Halim dalam dugaan pencairan dana hibah untuk pesantren secara sembarangan dan melawan hukum karena kemunculan berita ini bersamaan dengan adanya berita tentang penyelidikan terkait adanya dugaan penyimpanan pemberian dana hibah di pesantren Banten. Judul berita Detik yang memberikan pemahaman bahwa pencairan dana hibah pesantren demi keinginan gubernur adalah tidak benar. Perintah Wahidin Halim selaku gubernur jelas dan tegas sesuai dengan pergub terkait pelaksanaan hibah. Kepala Biro yang menjalankan tugas terkait pemberian dana hibah untuk pesantrennya diminta untuk melaksanakan isi pergub dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perintah untuk melaksanakan pergub tersebut dilakukan di setiap rapat koordinasi pimpinan eselon 2. Rapat ini dilaksanakan setiap minggu secara rutin di pemerintah Provinsi Banten. Karenanya, perintah pencairan dana hibah untuk pesantren bukan perintah untuk kepentingan perorangan sebagaimana yang diberikan. Itu melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, bahwa hingga saat ini adanya peranan sastra Wahidin Halim selaku gubernur terkait dugaan penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pemberian dana hibah untuk pesantren tidak terbukti sama sekali dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum, bahwa sebagian dilakukan oleh Detik dalam proses mediasi di Dewan Pers Profesi. Ruang yang diberikan kepada Wahidin Halim untuk mengklarifikasi sangat minim. Sedikit informasi dari versi Wahidin Halim, padahal dirinya dilakukan judul utama dalam berita setelah mengakibatkan distorsi informasi kepada publik yang tidak ada merugikan pribadi Wahidin Halim, tapi juga warga Banten, khususnya ribuan pondok pesantren penerima hibah. Baik, itulah presentasi dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.